perasaan atau booster keimanan dan booster kebesaran jiwa yang didapat oleh Yasir, Sumayyah, dan Ammar ketika sedang disiksa, dan pada saat itu dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Dan kita tahu Nabi SAW secara status sosial sangat ningrat, jauh di atas keluarga Yasir radhiyallahu taala anhum. Dan belum lagi ketika itu mereka sedang disiksa, Nabi SAW sangat ningrat, cucunya Abdul Muttalib, makanya beliau nggak tersentuh. Dan orang seperti itu turun ke bawah lalu, dan kalimat yang disampaikan kan satu kalimat secara umum yang membuat Yasir bersama keluarga itu bertahan. Kata Nabi SAW, sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah keluarga Yasir, karena janji Allah kepada kalian adalah surga. Itu sebuah kalimat yang mengguncang jiwa dan mengangkat kebesaran jiwa satu keluarga. Bayangkan kalau kita di posisi mereka, apa yang kita rasakan. Oke, fisik boleh sedang sakit dan sedang tersiksa, tapi jiwa didatangi oleh nabinya, didatangi oleh nabi mereka SAW, rasul mereka SAW, orang yang punya kedudukan tinggi, orang yang paling mulia, lalu memberikan pesan yang sangat sederhana tapi menghujam, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir, karena janji Allah kepada kalian adalah surga. Allahu Akbar. Rabbul Alamin menjanjikan surga. Lihat bagaimana sejarah mencatat kaum Ansar menerima Muhajirin. Itu luar biasa nih. Kaum Ansar menerima Muhajirin itu pelajaran besar. Bagaimana ini bukan menerima seseorang, itu bukan hanya teori, tapi diwujudkan nyata di tengah-tengah para sahabat. Dan Muhajirin secara umum pada saat itu nggak punya uang, nggak punya aset, nggak punya apa-apa. Tiba-tiba kaum Ansar menawarkan hartanya, bukan hanya menerima, bukan hanya silakan masuk ke kota kami. Orang yang hari ini orang tuh mencari suaka ke sebuah negara, diizinkan masuk aja senengnya minta ampun, padahal nggak dikasih apa-apa, cuma boleh masuk aja ke negara tersebut. Itu senengnya luar biasa. Asal diizinkan masuk wilayah aja senang mereka. Jadi bayangkan apa yang dilakukan kaum Ansor dulu, penerimaan yang sangat luar biasa. Sampai ditawarkan harta, ditawarkan kebun, ditawarkan untuk menikah. Allahu Akbar. Ini pelajaran besar bagi kita, hadirin sekalian, bagaimana kita harus terus belajar bagaimana menerima seseorang, khususnya orang-orang yang sedang kesulitan secara materi, orang-orang yang butuh, dan juga orang-orang yang kesulitan dalam masalah hidayah. Itu penting. Orang-orang yang hatinya sedang kosong, jiwanya sedang itu, perlu diterima itu hal yang sangat besar pengaruhnya. Orang tuh kalau udah merasa diterima, merasa dipercaya, merasa diperhatikan, merasa disayang, coba kita lihat, dia akan berikan semuanya. Dia akan berikan kesetiaannya, loyalitasnya, segala macam dia akan kasih. Itu manusia secara umum.
Jangankan manusia, dan binatang aja begitu. Sedangkan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Orang binatang buas saja begitu. Ada singa itu, singa ini hadirin. Dia tahu siapa yang nolong dia waktu kecil. Waktu dia ketemu lagi sama yang nolong di hutan lepas, itu dikejar, orang ini pikir mau diterkam, ternyata dijilat-jilat sama tuh singa. Karena itu orang yang selamatkan dia waktu kecil. Terus habis itu singanya dilepas, jadi raja hutan, udah menakutkan, ngerti dia. Itu singa. Dan manusia diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Makanya terkadang yang membuat anak tumbuh menjadi anak yang bandel, nakal segala macam, atau buat masalah, itu bisa jadi bukan karena kekurangannya waktu kecil, tapi dia merasa tidak diterima waktu kecil. Akhirnya dia lawan semuanya. Itu kan salah satu hikmah kenapa para sahabat sangat solid hadirin. Karena mereka merasa diterima. Di antara faktornya tentu saja, ada banyak faktor. Tapi salah satu faktornya merasa diterima, merasa diperhatikan, merasa disayang. Manusia itu kata para ulama madaniyut taba'. Itu kata para ulama. Secara tabiat dia tuh makhluk sosial. Dan salah satu karakter makhluk sosial itu menerima dan diterima. Jadi itu yang perlu kita renungkan, dan ini yang perlu kita asah. Skill ini harus kita asah diri. Dan skill ini akan terasah dengan baik jika kita benar-benar mentauhidkan Allah. Karena orang yang mentauhidkan Allah, dia akan benar-benar sadar bahwa dia hanya hamba. Dan kalau orang itu sadar dia adalah hamba, maka hamba itu konsepnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami itu milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kalau kita udah yakin bahwa kita ini dan semua yang ada di tengah-tengah kita semuanya milik Allah, lalu bedanya sama orang miskin apa ya? Bedanya sama orang fakir apa? Makanya Allah berfirman tentang hamba-hambanya, bahkan tentang manusia, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian itu miskin di hadapan Allah. Kalian itu fakir di hadapan Allah. Fakir. Kalian tuh nggak punya apa-apa. Kalian butuh kepada Allah karena kalian nggak punya apa-apa. Dan itulah hakikat kita, hadirin. Hakikat kita adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 15 di atas. Antumul fuqara ilallah, kalian itu fakir di hadapan Allah. Dan ketika kita merasa nggak punya apa-apa, apa yang mau kita banggakan sama orang lain? Apa yang mau kita pamerkan di hadapan orang? Kita nggak punya apa-apa. Dan itu akan membuat kita sangat mudah menerima pihak lain. Secara positif. Jadi perkuat tauhid kita kepada Allah dan sadarkan kita bahwa kita ini hanya hamba yang nggak punya apa-apa. Yang la haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita ini milik Allah dan semua kita milik Allah. Semua yang ada di kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang Maha Kaya, bukan kita. Kita dan
yang seluruh hamba Allah itu fakir. Yang kaya siapa? Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah yang maha kaya dan maha terpuji.